Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila ma ba'da. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan mengulas hikmah yang ke-17, 18 dan 19, insya Allah. Mudah-mudahan waktunya mencukupi dan tersedia. Akan tetapi nanti akan saya gabungkan hikmah yang ke-17 dan 19. Jadi kita baca hikmah ke-17 dan hikmah ke-19 langsung, baru kita baca dan kita kaji hikmah yang ke-18. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam beberapa kitab hikmah ke-17 ini adalah hikmah ke-25, karena pada hikmah kemarin, hikmah yang ke-16 yang terdiri dari 10 makalah, setiap makalah kadang dijadikan satu hikmah. Tetapi ala kulli hal itu bukan suatu hal yang penting soal pengurutan angka dan penomoran. Yang paling penting adalah kita bisa memahami dan bisa mengerti hikmah-hikmah yang ditulis dan ditaja oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari ini. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayuhdisa fil waqti ghaira ma azharahullahu fihi. Artinya, ma taraka minal jahli syai'an, tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan, betul-betul bodoh. Man arada ayuhdisa fil waqti, seseorang yang menghendaki untuk memperbarui situasinya dalam suatu waktu, ghayra ma azharahullahu fihi, selain situasi yang Allah wujudkan baginya di waktu tersebut. Hikmah yang ke-17. Hikmah ini oleh Syekh Ahmad Zarruq beserta hikmah-hikmah setelahnya dibuatkan bab tersendiri. Artinya sudah tidak satu bab dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya, karena memang pembahasan dan temanya berbeda. Dan kalau kita rasakan ini lebih ringan, jadi nggak terlalu berat ya. Kalau kemarin ini berat dan membutuhkan kita mikir yang betul-betul, kalau ini insya Allah tidak seperti itu, tapi tetap sangat bermanfaat banget hikmahnya. Kita ulangi dan nanti akan saya lanjutkan ke hikmah yang ke-19 ya. Saya ulangi sambil kita jabarkan. Ma taraka minal jahli syai'an, tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan. Bodoh, tidak alim, tidak ngerti, tidak berpengetahuan. Siapa orang yang tidak meninggalkan kebodohan itu? Man arada ayuhdisa fil waqti, seseorang yang menghendaki dan berkeinginan dalam waktu yang dia ada di dalamnya, dia ingin memperbarui situasi ghayra ma azharahullahu fihi, selain situasi yang Allah telah berikan dan wujudkan baginya di waktu itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini namanya istislam, berupaya pasrah kepada Allah dalam semua bentuk keadaan dan situasi. Dalam redaksi lain, ini namanya adalah al-adab, tepatnya adabul ubudiyah, tata krama penghambaan kepada Allah.
tata krama, budi pekerti, serta adab seharusnya seperti apa kita menyikapi setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam segala situasi di setiap waktu. Sudah sering dan beberapa kali kita sampaikan bahwa salah satu indikasi ketakwaan dan keimanan seseorang paripurna dan nyaris sempurna ialah ridho ilah, ridho kepada Allah. Raditu billahi robba, ridho kepada Allah sebagai Rob, sekaligus dalam rukun iman yang terakhir disebutkan ridho iman kepada qadar khairuhu wa syarruhu minallah. Rekan-rekan yang saya muliakan, begini kan, tidak ada satupun dalam gerak-gerik kehidupan di dunia, tidak ada satupun yang diam dan bergerak, tidak ada apapun dan siapapun di dunia, apakah itu keadaan, apakah itu benda, kecuali semua dalam genggaman kekuasaan Allah, semuanya berjalan sesuai ilmu Allah dan kudratullah. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak Allah, itu adalah sudah sesuai ilmunya Allah, sudah sesuai dengan takdir Allah yang tercatatkan dan ditetapkan bukan hanya saat ini, bahkan semenjak azali dan zaman qadim dulu. Wala yabisi wala rotibin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali semuanya sudah tercatat fi kitabim mubin. Nah, apapun keadaan, apapun situasi, apapun hidup seseorang bentuknya seperti apa, ada di mana, keadaannya seperti apa, sedang sama siapa, itu semuanya adalah pemberian Allah, itu semuanya adalah bagian daripada ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Oleh karenanya, sungguhlah orang itu bodoh kalau dia dalam sebuah situasi dia mengalami satu keadaan, dalam keadaan dan situasi yang dia alami pada waktu itu, dia mengharapkan ada situasi lain yang terjadi kepadanya pada waktu yang sama. Ya, kita sering mendengar kayak gini toh. Alah, cobalah dulu aku seperti itu, tentu keadaanku sekarang nggak kayak gini. Nah, sedang sakit, cobalah aku kemarin nggak begitu, tentu aku hari ini sehat. Sedang nggak punya duit, coba kemarin aku nggak seperti itu, tentu aku sekarang duitnya banyak. Duit banyak, duit sedikit, sehat, sakit, itu semua kan Allah yang kasih. Apa bedanya? Sama-sama Allah yang kasih. Tidak beda bagi orang yang mengetahui bahwa setiap inci dalam kehidupan di dunia ini, dalam setiap perdetik dalam kehidupan dunia ini, tidak ada yang lepas dari genggaman kekuasaan Allah, takdir dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Itu dalam tataran syariah, itu dalam tataran lahiriah. Dalam tataran yang sebenar-benarnya, apapun itu dari Allah, baik yang hasanah maupun sayyi'ah. Maka dikatakan oleh Allah,
fama liha ulail qaum la yakaduna yafqahuna hadisa. Bagaimana sih mereka itu kok nggak paham lah gitu lah ya. Kenapa sih mereka nggak yafqahu kalau semuanya itu dari Allah? Ya ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah Sakandari, karena la yafqahuna, karena nggak paham, nggak ngerti kalau secara hakikat apapun itu dari Allah. Oleh karenanya disebutkan maka roka minal jahli syai'an, sebodoh-bodohnya orang yang bodoh yang dia tidak menyisakan dari kebodohan itu dalam hidupnya adalah sering berharap atau berharap untuk mengalami situasi yang berbeda selain situasi daripada yang Allah berikan kepadanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena orang yang tidak jahil, orang yang alim, orang yang fa'lam annahu la ilaha illallah, orang yang ulul ilmi, orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang berilmu, semuanya dalam kehidupannya tidak ada yang terjadi kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan situasi yang berbeda. Sekeras apapun, sepahit apapun, sesusah apapun, sesulit dan sesukar apapun keadaan yang dia alami, dia sadar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan adabul ubudiyah, adabnya seorang hamba kepada Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, Abu Usman, seorang sufi, disebutkan dalam syarah Al-Hikam. Beliau masyhur sekali dalam dunia sufi, mengatakan bahwa selama 40 tahun aku sudah meninggalkan dan menanggalkan tidak sukaku terhadap apapun keadaanku. Selama 40 tahun dikasih sakit suka, dikasih sehat suka. Antara sakit dan sehat sama saja, sama sukanya, karena itu adalah pemberian Allah. Mau asbab mau tajrid sama saja, karena itu adalah pemberian Allah, sama-sama diberikan oleh Allah. Mau ditinggalkan orang, mau ada orang datang, sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka ini ya, kita dengarkan dan antum dengarkan apa yang mau saya katakan ini. Latihan kita bukan hanya ridho kepada situasi, bukan sekedar ridho kepada halah, bukan sekedar ridho pada keadaan. Ridholah kepada yang memberi keadaan, yang menciptakan halah, yang mewujudkan situasimu. Siapa itu? Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang alim kepada Allah. Dia bukan hanya ridho kepada halah, bukan hanya ridho kepada keadaan, lebih daripada itu, ridhonya langsung kepada sang pemberi keadaan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu ridho kepada Allah, secara otomatis mudah sekali kita ridho terhadap pemberiannya, terhadap situasi dan keadaan yang dia berikan kepadanya. Maaf, situasi dan keadaan yang dia berikan kepada kita, itulah bentuk daripada adabul ubudiyah, itulah bentuk daripada taslim yang sesungguhnya. Maka firman Allah apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita punya ketawakalan yang baik kepada Allah, ya Allah sudah cukup. Firman Allah kepada Nabi dalam surat Al-Anfal, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah, sudah cukup bagimu Allah, itu cukup. Wa manittaba'aka minal mu'minin,
demikian juga orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukmin. Orang yang mukmin yang mengikuti Rasulullah cukup baginya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun tempat, waktu, dan semuanya itu hanyalah atribut duniawi belaka. Itu adalah halah yang Allah berikan. Kadang berbeda-beda, kadang tidak sama, tapi yang memberikannya tidak beda, yaitu Allah. Tapi yang menciptakan dan menentukannya aja sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, saya sambung kepada hikmah yang ke-19. Ini sebenarnya dulu sudah pernah kita baca, insya Allah pada hikmah yang kedua. Karena kita senantiasa ridho, karena kita senantiasa suka, karena kita senantiasa bahagia dan gembira terhadap Allah, hasbukallah, tidak peduli terhadap apapun situasi keadaan, tidak lagi berbeda-bedanya keadaan dan situasi bagi kita, sehingga la tatlub, hikmah yang ke-19, la tatlub minhu ayuh rijaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha. Artinya, la tatlub minhu, jangan engkau menuntut dari Allah ayuh rijaka min halatin, untuk mengeluarkanmu dari satu situasi, liyasta'malaka fima siwaha, agar Allah menjadikanmu beramal dalam situasi selainnya. Karena falau aradaka, andai Allah menghendakimu, lasta'malaka min ghairi ikhrajin, Allah Maha Kuasa menjadikanmu beramal min ghairi ikhrajin, tanpa mengeluarkanmu dari situasi tersebut. Dulu sudah pernah kita bahas dan saya jelaskan bahwa standar yang dipakai dalam hikmah ini adalah persoalan ibadah, persoalan ubudiyah, persoalan berbagai hal-hal kebaikan antara kita dengan Allah. Hal itu saja, la tatlub minhu ayyuhrijaka min halatin. Jangan engkau berharap dari Allah agar Allah mengeluarkanmu dari situasimu. Situasimu sudah asbab, nggak usah berharap untuk tajrid. Situasimu sudah tajrid, tidak usah berharap untuk asbab. Karena antara asbab dan tajrid sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahnya mungkin beda, tapi intinya adalah sama, yaitu ubudiyah, ta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini dalam ranah ibadah. Dalam ranah ibadah saja kita sangat tidak beradab sekali kepada Allah. Saat mengharapkan kita keluar dari situasi, pindah ke situasi yang lain agar kita bisa beramal lebih baik di situasi yang lain, itu anggapan kita. Padahal Allah bisa, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kita mendapatkan keutamaan dan ganjaran dari situasi lain yang kita inginkan. Kita asbab ingin mendapatkan keutamaan tajrid, tanpa kita menjadi tajrid, Allah bisa dan Maha Kuasa memberikan kita keutamaan tajrid sekalipun kita asbab. Begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, saya menyatakan dan mengulangi kembali, hikmah ke-17 dan hikmah ke-19 ini dalam ranah ibadah. Dalam ranah ibadah, dalam ranah amaliyah-amaliyah kebaikan,
itu saja sangat tidak beradab ketika kita menginginkan situasi yang berbeda dari situasi yang kita alami dalam suatu waktu, apalah lagi mengharapkan situasi yang berbeda itu dalam bukan ibadah. Ya memang seperti itu kebanyakan daripada manusia di dunia. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Suka yang cepat-cepat di dunia, meninggalkan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas-jelas khair wa abqa. Tetapi Allah juga menjelaskan wal akhiratu khairul limanit taqo, dan memang akhirat itu hanya yang bisa mengerti dan bisa mendapatkan akhirat baik itu ya memang limanit taqo. Rekan-rekan yang saya muliakan, berharap pindah dari situasi ke situasi yang lain, menginginkan pindah dari keadaan-keadaan yang lain, itu selama kita masih bisa melakukan fardu dan ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan, tidak perlu kita berpikir untuk pindah situasi apapun keadaan. Karena tadi orang yang tahu bahwa yang menguasai dan menjalankan semuanya itu adalah semata-mata qadha dan qadar Allah. Bahkan sebelum kita lahir sudah tercatat fi kitabim mubin fil azali. Orang yang tahu itu tentu dia tidak akan menginginkan yang berbeda, menginginkan yang lain daripada keadaan dan situasi dalam waktu di mana dia berada. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena standar daripada hikmah yang ke-17 dan 19 ini adalah tentang ranah ibadah. Oleh karenanya, kalau keadaan kita ini membutuhkan perbedaan situasi untuk demi ibadah, demi karena keadaan sekarang kita tidak baik dalam ibadah, demi baik dalam ibadah, ya tentu boleh. Sehingga dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Nah, kita kan juga inginlah meningkatkan ilmu kita, bertambahnya pengetahuan kita. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Rabbana akhrijna min hadhil qaryata zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Saat situasi dan keadaanmu, saat tempatmu tidak mendukungmu dalam beribadah, ya tentu kita berharap dan tentu kita menginginkan agar kita pindah tempat, berbeda situasi di mana kita bisa beribadah selayaknya. Maksud daripada hikmah yang ke-17 dan 19 ini, kita sangatlah tidak beradab kepada Allah. Ini adalah dalam situasi di mana keadaan kita bisa beribadah, di mana kita berusaha beramaliyah untuk mencari dan mendapatkan ridhonya, bisa kita lakukan dalam keadaan itu. Maka tidak usah berharap, nggak usah su'ul adab kepada Allah untuk menginginkan keadaan kita berbeda. Lebih daripada itu, sesungguhnya hanyalah kebodohan semata saat kita menghendaki situasi kita berbeda dalam waktu yang sama, karena apapun waktu dan keadaan itu sesungguhnya Allah yang memberikan, Allah yang mentakdirkan. Jadi buat dirimu ridho kepada yang memberi situasi, buat dirimu selalu menyukai dan bahagia kepada Allah yang menjadikanmu dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Tahapannya mungkin ridho dan menyukai situasi dan keadaan. Tahapan awalnya bisa jadi kita berusaha ikhlas dan ridho menerima segala keadaan. Tingkatkan ridho dan ikhlasmu itu langsung kepada yang memberi
dan membuat keadaan dan situasimu, yaitu Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke hikmah yang ke-18 karena ini juga ada kaitannya. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Artinya ihalatukal a'mala, olehmu menunda amal-amalan ala wujudil faraghi, menunggu terjadinya kelapangan waktu, min ru'unatin nafsi, adalah bentuk dari kebodohan diri. Saya ulangi dan langsung kita baca sekaligus kita ulas. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi, menunda-nunda amal-amal kebaikan, menunggu lapangnya kesempatan, itu min ru'unati nafsi, adalah salah satu bagian daripada kebodohan diri. Ru'unah, jadi kalau Ustadz Sofi dulu di pondok itu, ru'unah ini naun minal hamko, bagian dari hamko, ahmak. Kalau di pesantren dulu sering diartikan apa? Diartikan kumprung, omong kosong, tidak ada fakta dan kenyataan, omong doang, omdo. Apa maksudnya? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang solih adalah mereka yang cepat-cepat dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka dalam kebaikan itu terdepan. Sering kita menghadapi keadaan di mana kita sibuk, di mana kita banyak kegiatan, menguras waktu dan energi, akhirnya terabaikanlah amaliyah ibadah. Akhirnya ketika ada keinginan ibadah, kita sering bilang, nunggu dulu, entar dulu, nunggu waktu lapang. Bukan seperti itu. Lakukan amaliyah ibadah, lakukan amal-amal kebaikanmu tanpa menunggu waktu faragh, tanpa menunggu kesempatan itu datang kepadamu, tapi datangi kesempatan itu, tapi bersegeralah ciptakan kesempatan di antara kesibukan-kesibukanmu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah. Diceritakan oleh Al-Quran, keluarga Zakaria, Yahya, dan istri Nabi Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka itu adalah bersegera dalam kebaikan. Yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepadaku dalam situasi apapun, baik rohoba warohaba, dalam situasi, kalau bahasanya Imam Ghazali, pengharapan dan kewaspadaan, dalam keadaan khauf dan roja, dalam keadaan lapang dan sempit. Ya'unana, selalu beribadah, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menunggu faragh, tidak perlu menunggu waktu lapang. Justru waktu lapang itu kau datangi. Justru waktu lapang itu engkau
ciptakan, engkau upayakan di sela-sela semua kegiatanmu. Nah, inilah rekan-rekan yang saya muliakan. Hikmah ke-18 ini juga menepis anggapan bahwa orang sufi itu ibadahnya sedikit, banyak hasilnya. Bukan seperti itu. Orang sufi itu hanya kalbunya saja yang beribadah, tidak ada amal-amal lahiriah. Bukan seperti itu. Iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga iman harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah nyata dalam lahiriah sesuai dengan tuntunan daripada syariat. Itulah wujud dari iman yang sebenar-benarnya. Maka kalau ada keimanan kemudian hanya keimanan dalam batin, hanya dalam lisan, keimanan tidak wujudkan di dalam keadaan yang nyata, tidak dalam amalan lahiriah sesuai dengan tuntutan syariah, itu sering menjadikan ru'unatun nafsi. Itu adalah keimanan yang semata-mata kompromi, dungu, kepandiran, dan omong kosong, tidak ada kenyataan. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian ihalatukal i'mala ala wujudil faragh, jangan menunggu waktu lapang tiba kepadamu, tapi datangilah waktu lapang itu. Dalam beberapa penjelasan Rasulullah, hadis beliau dinyatakan bahwa banyak di antara banyak tanda-tanda, ya, orang yang ahmak, ya ini menunda daripada ya ini menunda daripada kebaikan. Rasulullah dalam hadis yang terkenal sekali, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah dia menundukkan nafsunya, beramal untuk apapun dalam hidupnya demi nanti setelah mati. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis ini dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, man atsba'a nafsahu hawahu, itu adalah orang ahmak. Ahmak adalah man atba'a nafsahu hawahu, orang yang menjadikan nafsunya mengikuti hawanya, orang yang menjadikan dirinya mengikuti semua keinginan, dorongan hawa nafsu. Wa tamanna Allahul amaniyah, di saat yang sama dia berharap dan berangan-angan banyak pengharapan kepada Allah. Itulah ahmak. Ya persis seperti hikmah ke-17 ini, omong kosong saja, beramal ya udah tunggu nanti, tunggu waktu lapang, aku masih sibuk. Kesibukan di dunia akan menimbulkan kesibukan yang lain lagi. Kesibukanmu dalam hari-hari di duniamu itu akan berurutan dengan kesibukan-kesibukan lain dan akan memunculkan kesibukan-kesibukan baru. Maka jangan dirimu dalam hatimu ada ru'unah, jangan ada hamko, jangan jadi orang yang ahmak, jangan jadi orang yang omong doang, omong besar tanpa kenyataan, yaitu yang menunda-nunda amal, yaitu yang menunggu waktu lapang untuk berbuat kebaikan. Tidak usah menunggu waktu lapang, tapi datangi waktu lapang. Tidak usah menunggu kesempatan, tapi ciptakan kesempatan. Karena
seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi Zakaria, Yahya dan keluarganya tersebut. Di akhir ayat selanjutnya Allah menyebut zikro lil abidin, dan itu adalah contoh untuk abidin, orang-orang yang beribadah dan berkomitmen ubudiyah, ta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rekan-rekan yang bisa kita sampaikan, 3 hikmah sekaligus. Kalau kita angan-angan, ini insya Allah ringan pembahasannya, mudah difahami, tinggal kita berdoa kepada Allah agar kita bisa melakukan dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.